Belakangan ini, lini masa media sosial kita mungkin dipenuhi oleh satu video yang rasanya berbeda. Bukan video lucu yang memancing tawa, bukan juga berita heboh yang memicu amarah, tapi sebuah klip lama, sedikit buram, yang memperlihatkan seekor penguin kecil di Antartika melakukan sesuatu yang membuat jutaan orang di seluruh dunia terdiam. Di video itu, saat ribuan temannya sibuk berjalan bersama dalam barisan rapi menuju laut, sumber kehidupan mereka, penguin satu ini justru berhenti. Dia berdiri diam sejenak, seolah sedang berpikir keras, lalu perlahan memisahkan diri. Dia berbalik arah, memunggungi lautan, dan mulai berjalan sendirian menuju pedalaman benua yang kosong, menuju hamparan es putih tanpa ujung dan pegunungan sunyi yang jaraknya puluhan kilometer. Banyak dari kita yang melihat video ini di tahun 2026 merasakan sesak yang aneh di dada. Kolom komentar dipenuhi dengan tulisan, "Itu aku," atau "Dia cuma capek." Netizen kemudian memberinya julukan The Nihilist Penguin atau penguin yang nihilis, seekor makhluk yang dianggap sadar bahwa rutinitas hidup ini tidak ada artinya dan memilih untuk keluar dari sistem dengan cara yang paling sunyi. Namun, sebelum kita larut terlalu dalam pada perasaan itu, mari kita duduk sebentar untuk membedah kisah aslinya, bukan dengan asumsi, melainkan dengan fakta dan empati. Klip yang viral itu sebenarnya adalah potongan dari film dokumenter tahun 2007 yang luar biasa indah, namun menghantui, berjudul Encounters at the End of the World karya sutradara legendaris Werner Herzog. Dalam dokumenter tersebut, seorang ekologi penguin terkemuka bernama Dr. David Ainley memberikan penjelasan ilmiah yang jauh lebih menyayat hati daripada sekedar pemberontakan filosofis. Dr. Ainley menjelaskan bahwa perilaku ini adalah anomali yang sangat langka. Normalnya, penguin memiliki insting navigasi yang luar biasa kuat untuk menemukan laut. Namun, terkadang, entah karena gangguan neurologis atau kerusakan pada sistem navigasi di otak mereka, ada satu atau dua individu yang mengalami disorientasi fatal. Mereka tidak sedang memilih untuk menjadi nihilis atau puitis. Mereka sedang mengalami kerusakan sistem yang tragis. Fakta yang paling memilukan adalah ketika Dr. Ainley menjelaskan bahwa jika manusia mencoba berbaik hati, menangkap penguin itu, membawanya dengan helikopter dan mengembalikannya ke tengah koloni di pinggir laut, penguin itu tidak akan berterima kasih. Begitu dilepaskan, dia akan segera berbalik arah kembali dan mulai berjalan lagi menuju pegunungan es itu. Dia akan menempuh jarak 70 km tanpa makanan dan tanpa air tawar. Itu adalah sebuah perjalanan panjang dan melelahkan yang ujungnya sudah pasti adalah kematian. Jadi, secara fakta, ini adalah tragedi alam tentang seekor makhluk yang kehilangan arah dan terjebak dalam takdir yang tidak bisa dia hindari. Lantas jika faktanya ini hanyalah gangguan insting hewan, kenapa video ini bisa begitu viral dan membuat kita menangis? Jawabannya sederhana, karena kita, manusia, adalah makhluk pencari makna yang sering memproyeksikan perasaan kita sendiri ke dunia luar. Saat kita melihat penguin itu di tahun ini, tahun di mana tekanan ekonomi terasa begitu berat, dunia terasa makin berisik dan tuntutan untuk selalu produktif semakin gila, kita tidak lagi melihat seekor hewan, kita melihat cermin. Koloni penguin yang berisik dan sibuk berjalan ke laut itu terasa seperti rutinitas kita sehari-hari. Rat race yang melelahkan, berangkat pagi pulang malam mengejar sesuatu yang kadang kita sendiri lupa apa tujuannya. Sementara itu pegunungan es yang sunyi dan mematikan itu, di mata kita yang sedang lelah mental, terlihat seperti sebuah kedamaian. Kita menafsirkan tatapan kosong penguin itu sebagai sebuah keberanian untuk berkata, "Cukup." Kita melihatnya sebagai simbol dari keinginan terpendam kita untuk berhenti sejenak, untuk keluar dari barisan dan menghilang dari kebisingan dunia, meskipun kita tahu resikonya. Rasa lelah kolektif atau burnout massal inilah yang membuat video seekor penguin yang rusak menjadi begitu relevan dan menyentuh sisi kemanusiaan kita yang paling rapuh. Namun, ada satu hal penting yang membedakan kita dengan penguin kecil itu. Penguin itu berjalan menuju kematian karena dia tidak punya pilihan. Instingnya memaksanya demikian. Tapi kita, manusia, memiliki pilihan. Jika hari ini kamu merasa seperti penguin itu, ingin lari dan menghilang sejenak, ketahuilah bahwa perasaan itu valid. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, tidak apa-apa untuk ingin berhenti sebentar dan menarik nafas. Tapi tolong, jangan memilih jalan sunyi yang merusak diri sendiri.
Istirahatlah, menepilah sebentar dari keramaian jika perlu, tapi berjanjilah untuk kembali. Karena berbeda dengan penguin itu, kamu tidak harus menanggung beban dunia sendirian, dan cerita hidupmu tidak harus berakhir di hamparan es yang dingin.